Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ruqyah diperbolehkan ya, ruqyah syar'iyyah diperbolehkan. Rasulullah SAW meruqyah dirinya, meruqyah orang lain. Rasulullah SAW juga diruqyah oleh malaikat Jibril ya. Diruqyah juga oleh malaikat Jibril. Jadi ruqyah tidak mengapa. Adapun ain adalah pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki, pandangan orang melihat dengan pandangan dengki, atau karena pandangan kagum, lupa mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sebabnya. Bisa jadi pandangan karena dengki, seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa in kadu la yazliqunaka alladziina wa in kadu la yazliqunaka, gimana ayatnya? Wa iyyakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Ya, hampir-hampir orang-orang kafir menggelincirkan engkau bi absarihim, dengan pandangan mereka. Para ulama menafsirkan yang tadi Ibnu Abbas dan yang lainnya, artinya mereka memandang Nabi dengan pandangan ain agar Nabi bisa terkena musibah. Tetapi Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir orang kafir menggelincirkan engkau wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Ini pandangan jahat. Namun ternyata ain, musibah menimpa seorang bukan hanya dengan pandangan hasad. Bisa jadi karena pandangan kagum, namun lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis tentang apa yang menimpa Sahal bin Hunayf. Anaknya menceritakan, "Iktasala abi Sahal bin Hunayf bil Kharrar." Ayahku Sahal bin Hunayf sedang mandi di suatu tempat namanya Al-Kharrar, suatu nama tempat di kota Madinah. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi. Lalu dia melepaskan bajunya, jubah yang dia pakai. Wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Ada sahabatnya Amir bin Rabi'ah memandang Sahal bin Hunayf. Wa kana Sahlun rajulan abyad hasanal jild. Dan Sahal bin Hunayf ini seorang yang berkulit putih dan kulitnya halus, kulitnya indah. Qala Amir bin Rabi'ah, temannya yang sedang lihat dia buka baju, terpesona melihat tubuh Sahal yang putih bersih. Kemudian dia berkata, "Ma ra'aitu kal yaumi wala jilda adra." Aku tidak pernah lihat orang kulitnya sebagus ini, bahkan mengalahkan kulit gadis. Katanya begitu. Bahkan mengalahkan indahnya kulit apa? Seorang gadis. Fawu'ika Sahlun makanahu. Maka Sahal pun langsung sakit tatkala itu. Langsung di tempat tersebut, tidak tertunda, langsung sakit tatkala itu. Maka ain itu pengaruhnya cepat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-ainu haqqun." Ain, ya, musibah yang bisa menimpa seorang karena pandangan mata itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka akan didahului oleh al-ain. Wa idza stuksiltum faksilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana syai'un sabaqal qadar." Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Ini kata para ulama ala jihatil mubalaghah, hiperbola. Maksudnya Rasulullah SAW menjelaskan ain itu bisa menimpa dengan cepat. Lihatlah apa yang dialami oleh Sahal bin Hunayf, dipuji oleh Amir bin Rabi'ah, ya, "Ma ra'aitu mithlal yaum wala jilda azra." Aku tidak pernah melihat orang seputih ini. Sebelumnya tidak pernah saya lihat seperti saat ini saya lihat, bahkan mengalahkan kulit seorang gadis. Maka dia langsung sakit tatkala itu. Fashadda wa'quhu. Kemudian sakitnya semakin parah. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira anna Sahlan wa'iqa wa annahu ghairu ra'ihin ma'aka. Lalu ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Sahal sakit dan dia tidak bisa berangkat pergi bersamamu." Maka Rasulullah SAW pun mendatangi Sahal. Kemudian Sahal bercerita tentang apa yang menimpanya. Tadi saya mandi, kemudian dipuji oleh Amir bin Rabi'ah, langsung saya sakit. Maka Rasulullah SAW berkata, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu?" Kenapa salah seorang dari kalian menyakiti saudaranya? "Ala barrakta?" Wahai Amir bin Rabi'ah, kenapa kau tidak memberikan doa keberkahan bagi Sahal? Yaitu dengan mengucapkan barakallahu fiik, ya, atau tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya, memuji Allah, atau kita mendoakan keberkahan baginya. Dia kagum dan dia lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal aina haqqun." Sungguhnya ain, penyakit yang sebab pandangan mata itu benar adanya. Tawaddu' lahu, berwudulah untuknya. Fatawadda'a lahu Amir bin Rabi'ah, maka Amir bin Rabi'ah kemudian berwudu. Kemudian setelah itu ditumpahkan ke tubuh Sahal bin Hunayf. Bekas wudu orang yang pandangannya tadi.
Maka akhirnya dia pun sembuh, laisa bihi ba'sun, kemudian dia sembuh, akhirnya dia pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini hadis riwayat Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta dan juga Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, kata sang perawi, fa amara amiran an yatawadda, maka Amir diperintahkan oleh Nabi untuk berwudu. Fa ghassala wajhahu, dia pun mencuci wajahnya, wa yadayhi ilal mirfaqain, kemudian dia mencuci tangannya sampai kedua kakinya, wa rukbatayhi, tangannya sampai kedua sikunya. Kemudian dia mencuci kedua lututnya, wa dakhilata izarihi, kemudian dia mencuci bagian dalam sarungnya. Ini ada khilaf di kalangan ulama, apa maksudnya? Bagian dalam sarungnya. Ada yang mengatakan bagian belakang, ada yang mengatakan bagian bawah. Dia tuangkan air di bagian dalam sarungnya, wa amarahu an yusabba alaihi. Setelah itu airnya dikumpulkan sisanya lalu dituangkan ke tubuh Sahal bin Hunayf. Makanya bisa jadi seorang terkena sakit gara-gara ain kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa idza stuksiltum faksilu. Kalau kalian diminta untuk mandi agar air sisanya tadi ditumpahkan kepada orang yang terkena ainmu, maka lakukanlah. Jangan kita bilang, oh, bukan karena saya, bukan. Kamu tadi yang puji kok. Jadi kalau ada orang yang dicurigai, diminta untuk apa? Minta mandi. Dan untuk orang yang diminta untuk mandi jangan tersinggung, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa idza stuksiltum faksilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Makanya ikhwan, antum hati-hati, ya. Ada orang terkenal memiliki ain yang kuat, ada orang yang biasa-biasa saja. Nah, antum bisa jadi memandang orang dengan hasad. Kalau antum hasad, antum muji Allah, semoga Allah beri berkah dia untuk menghilangkan hasad dalam diri kita. Atau kita terpukau, terkadang terpukau melihat istri kita, kamu cantik sekali, tahu-tahu langsung berubah, kan bahaya. Kita bilang masya Allah istriku kamu cantik, masya Allah hari ini cantik. Jangan lupa bilang masya Allah, jangan lupa bilang tabarakallah, barakallahu fiki. Atau antum kagum, terkadang antum mungkin memandang anak antum dengan pandangan kekaguman yang tidak seperti biasanya. Hati-hati. Kalau antum lihat anak-anak, masya Allah saya hari ini luar biasa, jangan lupa bilang apa? Barakallahu fika, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Masya Allah, puji Allah. Agar anak kita tidak terkena ain kita. Jadi ain sebabnya bisa dua, dengan pandangan hasad atau pandangan kagum dengan lupa memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala.